vlog, aku Maya sama Cika. Aku mau ke Gading Counseling Empowerment Center. Kepo kan mau ngapain? Aku juga kepo mau ngapain di sini. Jadi ikutin terus ya. Oke. Mau? Kok boleh mana? Pemisah. Iya. Udah makan belum? Udah. Banyak belum? Banyak belum? Udah makan belum? Halo. Hai. Udah ya. Dia suka ngerjain ya Anu di sebelah ya. Dia kantornya nomor 36. Oh, makanya 36. Ini kantornya di sini. Selalu ngerasa insecure. Berarti ada dua ya, duka dan selalu merasa insecure. Iya. Karakter seorang Mayang. Mantap. Oke lah. Oke lah. Asik aja jadi santai. Aku ya udah keluar dari ruangan ini, aku juga harus enjoy sama diri aku sendiri. Harus enjoy itu kan belum ya. Kayak gitu. Udah enjoy ya. Udah enjoy. Enjoy ini milik siapa? Aku. Boleh nggak aku ambil lagi, kamu balik kayak tadi sebelum kesini? Jangan. Jadi aku abis coaching sama Koko, aku manggilnya Koko. Halo, Jos. Jadi aku counseling buat ngilangin rasa insecure aku. Terus aku feel better sekarang. Semoga aku gak insecure lagi. Karena aku capek insecure. Emang ya Mayang sih pas awal ya rasanya kan dia bilang kayak insecure gitu, terus kayak ada sedihnya segala macem gitu, karena sering comparing sama orang di sekeliling kita. Nah kadang-kadang kita tahu kita nggak perlu bandingin kita sama orang lain, tapi sering kali itu hanya di basis di pikiran kita, tapi rasa itu kan lebih ke arah tubuh fisik ya, jadi nyangkut di situ. Sehingga akhirnya ya setiap kali ngerasain jadi nggak nyaman gitu, tiap kali ngelihat mungkin ada hate speech atau apa gitu kan, atau orang lain misalkan yang lebih cantik, jadi kayak merasanya diri itu kayak aduh kok aku nggak kayak mereka. Nah tapi ketika diberesin semua clean ya udah kayak kita bisa nikmatin diri kita sendiri. Nah itu yang paling penting, gimana kita happy dengan diri kita sendiri. Nah jadi itu yang tadi dia rasain ya, I don't know, how do you feel? Kayak udah ketawa-ketawa ya. Kalau tadi awalnya kayak berat gitu. Kita mesti ngebiasain untuk ngebuang hal-hal yang bikin kita jadi nggak nyaman. Misal contoh kayak tadi insecure itu ya karena pengharapan kita yang besar ataupun karena luka kita di masa lalu. Nah itu yang dibuang-buangin supaya kita bisa happy kayak gitu. Biar Cika nggak mut-mutan, nggak marah-marahan, tiba-tiba nangis. Beda loh. Tadi pas datang tuh dia masih diem kan, masih diem. Terus tadi pas aku kesini dia udah ketawa-ketawa, udah ngomong ngaco. Berarti kan udah bener. I'm happy. Mantap. So, apalagi yang dirimu pengen sekalian dibuang atau udah kayaknya udah ringan? Udah enteng. Aku ngomong juga kayak gak berat gitu loh kak. Oke. Besok mungkin Kak Mayang nangis-nangis lagi bang. Aku mau ketawa deh. Oke. Iya tadi aku konsul sama Coach Rio. Ya. Coach Rio juga enak penyampaiannya. Terus ya udah feel better dari sebelumnya. Rasa insecure-nya udah menurun. Satu, Mayang itu kan nggak cerita banyak, maksudnya jadi karena di sini juga tadi dibantunya memang content free, jadi nggak banyak dia ceritain. Ibaratnya ada yang nulis apa dia nggak ngasih tahu gitu kan. Tapi itu kayak painful banget pas dia baca gitu. Terus ya dia nggak ceritain gitu, nih nulisnya ini gitu. Terus kayak dibandingin sama siapa juga dia nggak sebutin sama siapa. Tapi ya udah kita cuman kayak proses emosinya aja, karena kan itu semua beban emosi yang ada tersimpan dalam dirinya dilepaskan ya ketika itu keluar dari tubuh fisiknya dia, ya udah jadi kayak rasanya ringan banget. Mayang juga cerita udah lama insecure sebenarnya ya, bukan cuma pas itu doang. Nah jadi udah emang lama insecure-nya, tapi bisa kita kurasin beban emosi kita keluar bener, buang semua itu cepat banget gitu, jadi nggak butuh lama-lama. Ceritain ini aja sih gimana caranya buat ngendaliin mood. Karena aku kan orangnya moodian banget. Moody itu biasanya karena
beban sih biasa gitu ya. Jadi kayak emosi yang kita kayak kalau dibilang kan kristalisasi keringat gitu ya. Kalau ini kristalisasi emosi gitu. Jadi karena udah saking kita mungkin punya kesedihan atau apa yang kekesalan kalau yang lain yang kita nggak bisa tuangkan, kita pendem. Nah dari pendemannya itulah yang kita perlu buat diberesin gitu. Jadi kalau udah lepas ya udah kayak ringan gitu rasanya. Kalau ke fisik sih aku nggak pernah mau baca ya, cuman yang paling sering itu nyuruh bunuh diri aja sih Kak. Bunuh diri. Gimana? Ya nge-DM, kenapa lo nggak bunuh diri aja sih kayak gitu. Gak terlalu mikirin banget. Cuman kalau misalnya emang diomongin kayak gitu kan kita mikir ya, emang aku salah apa sih kayak gitu. Cuman kayak ya udah. Jadi nggak perlu untuk melukai hati orang lain. Kalau kita bahagia, kita gembira, kita nggak sempet deh ngurusin kayak gituan. Karena hidup kita terlalu menggembirakan. Kayak gitu. Jadi kita kalau kita bikin orang lain bahagia, akan lebih banyak kebahagiaan. Kalau kita bikin orang lain bersedih, kekecewaan, hidup kita juga akan penuh dengan kesedihan dan kekecewaan. Jadi apa yang mau kita tebarkan kepada dunia itu yang menjadi penting. Nggak, kalau bulian aku nggak pernah balas. Kalau positif ya kadang aku balas. Kalau Cika? Ya sama, kalau positif pasti aku balas sih pasti itu. Kalau yang bulan ya bodo amat deh. Karena bulian ini sangat tajam nih. Yes. Coach, seperti apa coach? Happy aja, ya kan. Terus ya istilahnya kadang kan kalau orang bilang pepatah lama ya, makin tinggi kan makin banyak terpanangin. Ya dinikmati aja, karena memang itu proses ya, kadang-kadang seperti itu. Ya kalau misalkan mereka ada yang jahat kayak gitu apa segala, ya doakan saja mereka bahagia. Kalau makin banyak yang bahagia ya mungkin akan dengan sendirinya akan hilang juga mereka yang seperti itu kayak gitu. Jadi nggak usah dibalesin, just be happy aja. Bebas. Bebas. 1, 2